Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar koordinat kartesius pada kegiatan 1.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada ayo kita amati, ayo kita menanya, dan ayo kita menalar. Ayo kita amati. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar ini. Yang A, titik A ini terletak pada 3,6, sehingga bisa kita tulis di sini 3,6. Jarak terhadap sumbu Y kita bisa hitung yaitu 1, 2, 3. Dan sumbu X ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jaraknya titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sekarang titik B itu di sumbu X adalah 4 dan sumbu Y nya adalah 4, sehingga B itu titiknya 4,4. Maka titik B berjarak dari sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3, 4, maka berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Untuk C kita lihat pada sumbu X yaitu negatif 4, pada sumbu Y 3, jadi negatif 4,3. Titik C berjarak terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, berjarak 3 satuan dari sumbu X. Untuk titik D kita perhatikan pada sumbu X menunjukkan negatif 6, sehingga D itu adalah negatif 6, pada sumbu Y menunjukkan 5, sehingga negatif 6,5. Titik D berjarak terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Pada sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, maka berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik E kita perhatikan pada sumbu X yaitu negatif 5, pada sumbu Y negatif 5, maka jarak titik E terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari sumbu Y. Terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari sumbu X. Titik F kita perhatikan pada sumbu X negatif 3, pada sumbu Y negatif 3, sehingga titik F berjarak kita perhatikan 3 ke sumbu Y, yaitu berjarak 3 satuan. Ke sumbu X berjarak 3 satuan. Titik G titiknya yaitu kita perhatikan pada sumbu X menunjukkan angka 2 dan pada sumbu Y negatif 6, maka G berjarak terhadap sumbu Y, kita perhatikan sumbu Y ke sana
sama dengan X, yaitu 2 satuan. Terhadap sumbu X sama dengan Y, yaitu 6 satuan. Titik H kita perhatikan pada sumbu X yaitu 6, pada sumbu Y negatif 5. Maka H berjarak terhadap sumbu Y sama dengan angka di X yaitu 6. Terhadap sumbu X jaraknya sama di Y yaitu 5 satuan terhadap sumbu X. Ayo kita menalar. Amati titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Contohnya yang A 2,6. Jarak terhadap sumbu X yaitu kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2 berarti 2 satuan. Titik B 5,5 jaraknya terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik C negatif 4,3 jarak terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4 satuan. Titik D negatif 5,6 jarak terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik E negatif 3,3 kita hitung terhadap sumbu X yaitu 1, 2, 3 satuan. Terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3 satuan. Titik F negatif 5,6. Dari percobaan ini tanpa menghitung berarti jarak terhadap sumbu X kita perhatikan angka di Y yaitu negatif 6. Karena jarak tidak ada jarak negatif sehingga bisa kita tulis 6 satuan. Pada sumbu Y kita perhatikan titik X negatif 5 maka jaraknya adalah 5 satuan. Titik G 5,4 maka jarak terhadap sumbu X kita perhatikan titik di Y yaitu negatif 4 maka jaraknya 4 satuan. Jarak terhadap sumbu Y kita perhatikan titik X yaitu 5 maka jaraknya adalah 5 satuan. Titik H 3,6 maka jarak terhadap sumbu X kita perhatikan titik Y negatif 6 maka jaraknya adalah 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y kita perhatikan titik X yaitu 3 maka jaraknya adalah 3 satuan. Ayo kita amati. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 koordinat titik X positif, koordinat titik Y positif. Di sini adalah kuadran 1. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Maka ini adalah kuadran 2. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Ini adalah daerah kuadran 3. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Maka ini adalah daerah kuadran 4. Contohnya titik Q 2,3 maka
2 ini adalah koordinat X dan 3 adalah koordinat Y. Titik P negatif 2,1. Negatif 2 adalah koordinat X dan 1 adalah koordinat Y. Di dalam bidang koordinat, di atas titik P memiliki koordinat negatif 2,1. Koordinat X negatif 2, koordinat Y 1. Pada titik Q 2,3, koordinat X 2 dan koordinat Y 3. Ayo kita menanya, setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat Kartesius, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam koordinat Kartesius tersebut, misalnya A negatif 4,3. Coba kita cari A negatif 4,3 terletak pada kuadran berapa? X-nya adalah negatif 4 dan Y-nya adalah 3. Ini adalah sumbu X negatif 4 dan Y-nya positif. Ini adalah sumbu positifnya dan menunjukkan angka 3. Kita tarik sebuah garis. Berarti titik inilah titik A, yaitu negatif 4,3. Karena titik A terletak di sini, maka terletak pada kuadran kedua. Ayo kita menalar. A 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan titik A berada di kuadran 1. Titik B, ini titik B, titiknya adalah 3,0. Kita tulis di sini 3,0. Titik B berjarak terhadap sumbu Y yaitu 3 satuan, terhadap titik X 0 satuan. Dan B berada di kuadran 1. Kita tulis di sini ini adalah kuadran 1, ini 2, ini 3, dan ini kuadran keempat. Maka titik B terletak di kuadran 1 atau di kuadran keempat. Titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Karena C terletak di sini, maka terletak di kuadran kedua. Titik D yaitu di sini 0,4. Kita tulis di sini 0,4. Titik D ini berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Terletak di kuadran 1 atau kuadran kedua. Titik E negatif 5,0. Titik E berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Terletak di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Titik F negatif 5, negatif 3. Maka titik F ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X dan terletak di kuadran ketiga. Titik G 5, negatif 4 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X, terletak di kuadran keempat. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius? Caranya adalah menentukan suatu titik berada pada kuadran berapa pada bidang Kartesius adalah dengan melihat koordinat titik tersebut, yaitu kuadran 1 kalau X-nya positif dan Y-nya positif. Pada kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif.
Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Yang B, apa yang kalian ketahui pada titik B 3,0, D 0,4, E negatif 5,0 dan H 0,5. Titik B berada di sumbu X, terletak di kuadran 1. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Maka B terletak di kuadran 1 atau di kuadran 4. Untuk titik D berada di sumbu Y dan di kuadran 1 atau kuadran 2. Titik E terletak di sumbu X dan berada di kuadran 2 atau 3. Titik H terletak pada sumbu Y dan berada di kuadran 3 atau 4. Yang C, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P, Q, R, dan S. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Pertama, kita gambarlah koordinat kartesius. Kita tentukan titik P 2,1, ini 2 pada Y 1, sehingga ini adalah titik P, yaitu 2,1. Titik Q 4,1, 4 pada X, Y 1. Ini adalah titik Q 4,1. R 4,-1, 4 pada X, negatif Y, negatif 1 pada Y. Ini adalah titik R 4,-1. S 2,-1, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Maka di sini adalah titik S, yaitu 2,-1. Setelah itu kita hubungkan dengan sebuah garis. Bangun apakah ini? Kita hitung panjang sisinya. Untuk yang atas, panjang sisinya 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Sedangkan yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Karena panjang sisinya adalah semua sama, maka bangun ini adalah bangun persegi. Demikian pembelajaran kegiatan 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.